Sarung Al-Samsi. Kita awali informasi pertama pemirsa, akibat tabung gas 3 kg bocor dan meledak, sebuah rumah di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat hangus terbakar. Dahsyatnya ledakan membuat pemilik rumah mengalami luka bakar cukup serius. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV yang berada di sekitar lokasi, nampak ledakan dahsyat yang terjadi dari sebuah rumah yang menyebabkan warga sekitar yang sedang beraktivitas di pagi hari langsung panik dan berlarian takut terkena dampak ledakan. Warga yang akhirnya tahu ledakan terjadi dari akibat tabung gas 3 kg bocor langsung melakukan pemadaman dengan alat apa adanya. Namun sayang, pemilik rumah yang berada di dalam rumah sudah terkapar dengan luka bakar serius. Kasus ledakan tabung gas 3 kg ini hingga kini masih ditangani oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, kebakaran menghanguskan kawasan padat penduduk di Bungur Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya seharian. Penyerangan dari arah utara. Kebakaran yang terjadi di Jalan Kalibaru Barat, Bungur Senen, Jakarta Pusat membuat warga panik. Pasalnya, kebakaran terjadi saat warga ingin melakukan aktivitas di pagi hari. 15 mobil pemadam kebakaran Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat yang datang ke lokasi sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api lantaran akses masuk sempit. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Kebakaran yang menghanguskan 8 rumah diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang kosong yang ditinggal penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kasusnya masih ditangani Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Asben Benef, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menyelidiki peran Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Kurang lebih 5 jam Windy menjalani pemeriksaan oleh KPK. Finalis Indonesian Idol 2014 itu baru saja menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Selesai diperiksa oleh KPK, Windy mengaku menerima sekitar 7 pertanyaan dari penyidik KPK setelah diperiksa selama 5 jam.
sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelumnya, KPK juga kembali melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Windy Idol. Windy dicegah setelah menjadi tersangka kasus dugaan TPPU bersama Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Windy Idol sebelumnya juga pernah dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Saat itu Windy dicegah meninggalkan Indonesia karena berstatus sebagai saksi kasus dugaan suap Hasbi Hasan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperlihatkan barang bukti sitaan motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan atau Rukbasan KPK Cawang, Jakarta Timur pada Jumat sore. Petugas juga menyalakan motor sitaan untuk menunjukkan motor berfungsi dengan baik. Moge tersebut terparkir di lantai dasar area parkir gedung Rukbasan KPK bersama dengan deretan barang sitaan lainnya yang diperoleh KPK dari berbagai kasus korupsi yang ditangani. Motor gede milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disita KPK terkait dugaan korupsi dana iklan Bank BJB saat tim penyidik KPK menggeledah rumah KPK di rumah RK di Bandung pada Maret 2025 lalu. Selain menyita motor gede, KPK juga menyita sejumlah barang dan dokumen. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pekan ini terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. RK akan dimintai klarifikasi atas keterangan saksi-saksi sebelumnya yang telah diperiksa tim penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam waktu dekat terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Kendati demikian, KPK belum menyebut kapan waktu pasti RK akan diperiksa. Rencananya RK akan dimintai klarifikasi atas keterangan saksi-saksi sebelum yang telah diperiksa tim penyidik KPK. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyebut pemeriksaan Ridwan Kamil membutuhkan waktu karena penyidik masih menggali informasi kepada para saksi untuk nanti ditanyakan kepada Ridwan Kamil. Ya, saya tidak bisa memastikan apakah dalam minggu ini ya, tetapi kita menunggu penyidik memasukkan jadwal pemanggilan saudara RK di dalam rencana penyidikannya, tentunya setelah ada hal-hal yang perlu untuk dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, terutama dari keterangan-keterangan saksi yang lain maupun alat bukti yang sudah dilakukan penyitaannya oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja. Kalau kaitannya teknisnya bagaimana, saya tidak bisa menyampaikan karena itu masuk materi, tetapi semua penyitaan tentu penyidik memiliki kepentingan, baik itu digunakan dalam rangka perbuatan tindak pidana tersebut atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, dugaan ya. Jadi statusnya itu masuk di kategori mana, tentunya penyidik yang lebih memahami itu nanti. KPK sebelumnya telah menggeledah rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang termasuk motor Royal Enfield yang diduga terkait korupsi Bank BJB. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Kemudian apa perkembangan terbaru dari dugaan korupsi dana iklan Bank BJB? Dan kapan pula mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diperiksa sebagai saksi? Sudah ada reporter TV One Nadila Saleh yang siap dengan laporannya untuk Anda. Nadila, apakah sudah ada informasi resmi kapan Ridwan Kamil akan diperiksa?
Ya Laura, sejauh ini belum ada perkembangan resmi ataupun perkembangan terbaru yang bisa kami kabarkan untuk Anda, tetapi dapat kami informasikan bahwa di sore tadi, tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Gedung Merah Putih KPK, ini KPK melalui Tessa Mahardika ataupun juru bicaranya menyampaikan informasi kembali. Ini merupakan informasi yang memang sebelumnya sudah ada, namun diinformasikan kembali kepada awak media bahwa KPK telah melakukan penggeledahan dan juga penyitaan di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan juga di Cirebon. Nah, dua lokasi ini merupakan rumah dari dua tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bank BJB. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Tessa Mahardika bahwa penyidik KPK juga telah menyita sejumlah kendaraan, diantaranya yaitu 1 unit Mitsubishi Pajero, kemudian 1 unit Toyota Innova Zenix Hybrid, 1 unit Avanza, dan juga 1 unit Yamaha X-Max. Tadi disebutkan juga oleh Tessa Mahardika bahwa sejauh ini tim penyidik KPK telah menyita 26 kendaraan yang termasuk di dalamnya ini merupakan kendaraan milik dari Ridwan Kamil, yakni motor Royal Enfield tipe klasik 500 Limited Edition yang disita saat penggeledahan di rumah Ridwan Kamil sendiri pada tanggal 10 Maret 2024 kemarin. Jika Anda tanyakan kapan sebenarnya Ridwan Kamil ini akan dipanggil oleh KPK untuk mengkonfirmasi kepemilikan kendaraan yang telah disita dan apakah memang ada keterkaitan antara kendaraan milik Ridwan Kamil yang telah disita tersebut dengan kasus korupsi yang diduga terjadi di Bank BJB ini belum bisa kami konfirmasi karena hal ini juga belum disampaikan oleh pihak KPK kepada awak media. Namun berdasarkan keterangan yang kami kutip dari Ketua KPK Setio Budianto ini mengatakan bahwa nantinya KPK akan segera meminta keterangan dari Ridwan Kamil untuk memperdalam apakah ada keterkaitan antara motor yang telah disita tersebut dengan kasus korupsi yang sedang bergulir saat ini. Dan tentunya kami juga ingin menyampaikan bahwa sebelumnya ini Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yakni Asep Guntur Rahayu ini memastikan bahwa akan segera memanggil Ridwan Kamil apabila pihak penyidik dari KPK ini telah meminta ataupun mengambil keterangan dari pihak-pihak internal Bank BJB. Dan dapat kami informasikan bahwa di tanggal 17 April 2025 kemarin ini ada sejumlah petinggi-petinggi ataupun pejabat dari Bank BJB yang telah dipanggil oleh KPK, diantaranya yaitu Grup Head Pengadaan Logistik, IT dan juga jasa lainnya. Ini adalah Dadang Hamdani Jumiat, kemudian juga Advisor Pengawasan Pengadaan Logistik IT, ini ada Wijnia Wediotama, kemudian Manajer Keuangan Internal Bank BJB yaitu Roni Hidayat Ardiansyah. Nah, ketiga ini statusnya masih tersangka, namun kita ketahui bersama bahwa sudah ada 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang salah satunya ini merupakan bagian dari internal Bank BJB yakni Yudi Renaldi yang merupakan Direktur Utama Bank BJB. Jadi jika kita ikuti sudah ada 4 orang pejabat ataupun petinggi dari internal Bank BJB yang telah dipanggil oleh KPK. Apakah nanti masih akan ada petinggi-petinggi KPK, maksud kami petinggi-petinggi Bank BJB yang masih akan dipanggil sebelum mereka memanggil Ridwan Kamil? Kita akan nantikan bersama, Laura. Baik, Danila Saleh mengabarkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB tahun 2021-2023 sudah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Maret 2025 lalu dan 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK sebelumnya juga telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang, termasuk motor Royal Enfield yang diduga terkait korupsi Bank BJB. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. BJB atau Bank Jabar Banten tahun 2021-2023. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Yudi Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto, Pimpinan Corporate Secretary, serta 3 orang pengendali agensi iklan.
Bank BJB merealisasikan 409 miliar rupiah untuk biaya penayangan iklan melalui 6 agensi. Penyidik KPK menemukan penyimpangan dalam pengadaan jasa agensi iklan. KPK mengungkapkan Yudi Renaldi dan Widi Hartoto dari BJB telah mengetahui dan menyetujui pengadaan jasa agensi ini sejak awal. Mereka juga diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agensi tertentu demi melancarkan praktik penyalahgunaan dana. Selain itu, terdapat selisih uang yang diterima agensi sebesar 222 miliar rupiah. Dana sebesar 222 miliar rupiah ini kemudian digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB. Tak lama setelah penetapan 5 tersangka, dalam penyidikannya, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan kasus korupsi di BJB, merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Salah satunya, rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Ciumbu Leit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Dari sejumlah lokasi tersebut, KPK menyita deposito senilai 70 miliar rupiah, sejumlah mobil, motor, serta aset tanah dan bangunan. Dan rencananya, penyidik KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pekan ini terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. RK akan dimintai klarifikasi atas keterangan saksi-saksi sebelumnya yang telah diperiksa tim penyidik KPK. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dinding penahan penampungan air ambrol hingga menimpa 20Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Dinding penahan penampungan air ambrol hingga menimpa 24 santri Pondok Pesantren Modern Gontor 5 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. 4 santri meninggal dunia dan sempat terjebak di bawah reruntuhan hingga akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Dinding penahan penampung air atau talut di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang ambrol. Dinding tembok setinggi 4 meter yang ambrol itu menimpa 24 santri Pondok Pesantren Modern Gontor 5. Insiden terjadi pukul setengah 11 siang ketika para santri sedang antri untuk mandi mempersiapkan sholat Jumat. 20 santri yang tertimpa dinding menderita luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, sedangkan 4 santri lainnya meninggal dunia dan sempat terjebak di bawah reruntuhan hingga akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Mereka sedang mandi di dalam kamar mandi, ada yang antri, jadi posisinya kolam itu ada di sebelah kamar mandi. Jadi ada asrama, belakangnya kamar mandi, belakangnya kolam penampungan air itu, dan disitulah kejadian. Jadi mereka tertimpa tembok kolam penampungan air. Penyebab ambrolnya dinding penahan penampung air hingga saat ini masih diselidiki aparat kepolisian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai ambrolnya dinding penahan penampungan air di Ponpes Modern Gontor 5, Magelang, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Kepala Kantor SAR Jawa Tengah, Bapak Budiono. Selamat malam, Pak Budiono. Selamat malam, Mbak Laura. Baik, Pak. Apakah sudah diketahui apa penyebab ambrolnya dinding penahan penampungan air tersebut, Pak? Ya, mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan proses evakuasi pada hingga pukul 21:24 ini tim SAR gabungan Basarnas beserta tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi dengan rincian bahwa seluruh korban berjumlah 29 orang hingga malam hari ini data yang kami terima, kemudian 26 orang selamat, 3 orang telah terevakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang lagi masih proses evakuasi. Kemudian untuk
penyebab tandon tersebut, nanti mungkin secara teknis instansi lain yang akan menjelaskan terkait dengan kekuatan ataupun kondisi dari tandon tersebut. Kami akan menyampaikan terkait dengan proses evakuasi bersama tim SAR gabungan hingga malam ini masih berlangsung. Baik, ini proses evakuasi masih berlangsung. Tadi dimulai dari pukul berapa, Pak? Dan apa yang menjadi kendala saat ini? Ya, kami menerima informasi pada pukul 11.20 dan kejadiannya pada pukul 10.45. Dan kami jam pukul 11.30 sudah sampai di lokasi bersama tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian ataupun evakuasi. Demikian, Mbak. Baik, apakah sudah dilakukan pengecekan ulang atau akan dilakukan pengecekan ulang bangunan pesantren untuk memastikan tidak ada risiko susulan, Pak Budiono? Ya, kami memang dalam melaksanakan proses evakuasi perlu kehati-hatian karena beton tersebut masih labil dan masih mudah bergerak sehingga kami menggunakan peralatan dan teknik untuk mengantisipasi apabila terjadi pergerakan beton tersebut sehingga kami tim evakuasi sangat berhati-hati. Demikian, Pak. Baik, kami juga mendengar tadi Anda sebutkan ada satu korban yang saat ini masih sedang dilakukan proses evakuasi. Apakah ada kemungkinan korban tersebut selamat, Pak Budiono? Ya, kalau kemungkinan bisa saja, tapi nanti kami tunggu saja. Mudah-mudahan kita doakan saja secepatnya korban satu lagi dapat terevakuasi, Mbak. Baik, untuk kondisi korban yang saat ini dirawat seperti apa, Pak, kondisinya? Ya, itu bervariasi. Ada yang sudah bisa pulang dan masih ada yang di rumah sakit, seperti ada yang kakinya luka ataupun badannya juga memar-memar gitu ya. Jadi bervariasi. Di bagian masih ada di rumah sakit. Baik, kemudian ini sebelum kejadian, apakah terlihat ada tanda-tanda keretakan atau potensi keretakan yang terlihat, Pak? Ya, kalau menurut informasi sih katanya ada kebocoran sedikit ya, netes-netes seperti itu. Mungkin itu adalah tanda-tanda tanda-tanda robohnya mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin lebih jelasnya yang pihak pondok bisa nanti menjelaskan barangkali yang setiap hari bisa menyaksikan. Baik, kemudian ada berapa personel yang dikerahkan, Pak, dan berkoordinasi dengan siapa saja? Ya, kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, kami menurunkan dari unit jaga SAR atau unit jaga Basarnas yang ada di Borobudur, kemudian dari kantor SAR Semarang, dari Yogyakarta, Basarnas kami bersinergi dengan potensi SAR, TNI Polri, kemudian juga relawan, IOP, dan Pemda setempat bersinergi untuk melakukan pencarian hingga malam hari ini, Mbak. Baik, kemudian mungkin boleh sedikit, Pak, apa saran atau rekomendasi dari SAR kepada masyarakat supaya kejadian ini tidak berulang, Pak Budiono? Ya, kami dari Basarnas tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi kembali ya. Jadi mungkin dalam membangun sesuatu bangunan itu harus konstruksi terus betul-betul memenuhi persyaratan teknis lah sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Pak Budiono atas informasi Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam. Pemirsa, komplotan emak-emak di Tasikmalaya diduga dengan kompak melakukan pencurian keju di sebuah toko bahan kue. Tak tanggung-tanggung pemirsa, dalam kasus ini pemilik toko merugi hingga 10 juta rupiah. Untuk mempercepat pengungkapan, pemilik toko menggelar sayembara untuk mencari identitas pelaku. Dalam rekaman CCTV ini terlihat komplotan emak-emak terlihat kompak saat mencuri sejumlah keju di toko bahan kue di Jalan R.E. Jailani, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, toko bahan kue mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah.
Video ini viral di media sosial setelah pemilik toko menggelar sayembara untuk mengungkap para pelaku. Pemilik toko bahan kue menyebut komplotan tersebut beraksi di 2 toko miliknya. Komplotan tersebut diduga beraksi sejak bulan Maret lalu dan setiap beraksi orangnya selalu berbeda-beda. Barang aja kurang lebih 10 jutaan. Untuk 2 toko ya? Untuk 2 toko. Kalau pelakunya itu memang komplotan yang diduga ya atau gimana? Komplotan 5-6 orang. Dia udah berapa kali dia kesini gitu beraksi di sini? Diduga sih 4 kali. 4 kali. Orangnya sama itu, beda-beda. Hingga kini pemilik toko masih melakukan sayembara di media sosial untuk mencari para komplotan ini. Dalam sayembara ini, pemilik toko menyiapkan hadiah Rp1 juta bagi yang memberikan informasi terkait pelaku. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali Pemirsa, sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap atas terdakwa Hasto Kristianto hari ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang lanjutan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari Jaksa KPK. Saksi yang dihadirkan adalah Ilham Yulianto selaku supir pribadi Saiful Bahri, kemudian Rahmat Setiawan Tonidaya yang merupakan staf Wahyu Setiawan, serta Patrick Gerard alias Gary, seorang staf DPP PDI Perjuangan. Hasto kemudian mengungkap bahwa sidang berjalan lancar tanpa banyak keterangan saksi yang ia bantah. Namun, pada saat yang sama, Hasto menuding KPK yang dinilai tidak manusiawi karena mencegah saksi Agustiani Tio ketika hendak berobat kanker ke luar negeri. Berikutnya, Hasto Kristianto dijadwalkan kembali menjalani sidang lanjutan pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei mendatang. Tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan terhadap perlakuan yang sangat tidak manusiawi ini, dan semoga seruan kami sejak tanggal 17 Februari agar saudari Tio bisa melanjutkan pengobatannya itu dapat dibuka pintunya oleh KPK. Sekali lagi, ini bukan persoalan hukum lagi, ini adalah masalah kemanusiaan. Dan pemirsa, kita simak laporan langsung Prita Zega tentang persidangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang berlangsung hari ini. Prita, apa saja fakta yang terungkap dari para saksi dalam sidang hari ini? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa TV One. Sidang lanjutan terhadap terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus perintangan penyidikan Harun Masiku ini tadi digelar pada pagi hari hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Artinya ini sudah selesai sekitar 6 jam yang lalu. Dan tadi memang agendanya masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa dari KPK. Adapun tadi saksi-saksi yang hadir adalah ada Muhammad Ilham Yulianto selaku supir pribadi Saiful Bahri, kemudian Rahmat Setiawan Tonidaya selaku staf Wahyu Setiawan, kemudian ada Patrick Gerard Masoko alias Gary, staf DPP PDIP yang tadi juga hadir. Di mana tadi memang ada beberapa fakta-fakta baru yang disampaikan, yang terkuat di dalam sidang tadi, Laura. Di antaranya tadi ada bukti-bukti yang diungkap
oleh pihak dari jaksa penuntut umum, yakni adanya rekaman sadapan percakapan antara pihak-pihak yang diduga terlibat dalam komunikasi antara Doni, yang mana Doni ini merupakan anak buah dari Harun Masiku dan juga kader PDIP, di mana dalam rekaman tersebut ada salah satu ataupun ada satu kata yang menarik perhatian adalah dalam rekaman tersebut disebutkan adanya perintah ibu, yang mana ibu dalam artian ini masih diduga-duga siapakah ibu yang memerintahkan, di mana perintah yang dimaksudkan adalah untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui PAW, di mana memang tadi juga sempat ditanyakan para wartawan kepada Hasto Kristianto siapakah perintah ibu yang dimaksudkan dalam percakapan sadapan tersebut. Namun juga Hasto Kristianto tidak mengetahui dan mengatakan kita lihat saja nanti. Di mana memang percakapan tersebut, Laura, ini menunjukkan adanya upaya operasi senyap agar Harun Masiku lolos menjadi anggota DPR lewat PAW. Tadi juga selain tadi bukti rekaman sadapan yang diputar di dalam sidang ini, tadi juga disampaikan bahwa soal adanya penyerahan uang 170 juta di basement DPP PDIP, di mana tadi ini disampaikan oleh salah satu saksi yang bernama Gary, di mana dia mengungkapkan bahwa terungkap penyerahan uang sebesar 170 juta. Uang tersebut diserahkan di area basement kantor DPP PDI Perjuangan yang berada di Menteng ataupun di Jalan Diponegoro, di mana memang staf tersebut mengatakan bahwa penyerahan ini dilakukan atas perintah Harun Masiku, di mana mereka masing-masing mendapatkan 170 juta yang kalau ditotalkan ini menjadi 850 juta. Dan tadi juga disampaikan oleh Hasto Kristianto, dia menanggapi bahwa masih dilihat nanti di sidang-sidang sebelumnya, di mana sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 7, 8, dan 9. Dan lagi-lagi Hasto mengatakan bahwa persidangan ini ataupun proses dalam pengungkapan kasus ini tidak manusiawi, yang mana Hasto Kristianto mengatakan bahwa Agus yang ingin berobat ini dilarang, yang merupakan menjadi saksi ini dilarang untuk berobat ke Guangzhou. Itu tadi beberapa fakta yang terungkap di dalam sidang ini. Laura, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Prita Zega. Selamat bertugas kembali. Dipicu sengketa dua pengelola tanah wakaf. Pemirsa, lantaran pintu gerbang sekolah digembok rantai, ratusan siswa SMK PGRI 24 Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat hari ini tidak bisa belajar. Kondisi tersebut dipicu sengketa dua pengelola tanah wakaf area gedung sekolah tersebut. Kegiatan belajar mengajar di SMK PGRI 24 Jakarta di Jalan Peta Barat Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat hari ini terhenti. Ratusan siswa tertahan di luar sekolah karena pintu gerbang sekolah digembok rantai. Penutupan sekolah ini dipicu lantaran sengketa dua pengelola tanah wakaf atau nazhir yang saling klaim memiliki lahan sekolah tersebut. Padahal pihak sekolah telah membayar sewa penggunaan bangunan dan tanah kepada salah satu pengelola tanah wakaf sebesar 240 juta selama 3 tahun. Kami bekerja sama pertamanya dengan Asalamia. Asalamia ini meninggal ketuanya Pak Haji Nur, dan kami pindah ke Najir yang menerima tanah wakaf ini. Nah, ada keluarga yang mengaku ahli waris, mengklaim bahwa dia yang harus menerima uang kerjasama kami. Sedangkan kami sudah sesuai koridor, yaitu membayar lunas sampai saat ini, yaitu dengan dibayarkannya oleh Najir yang lama sesuai dengan pengadilan 2006.
Kuasa hukum salah satu ahli waris pemilik lahan menyatakan untuk mencari solusi masalah ini telah dicoba dengan proses musyawarah, namun menurutnya pihak sekolah tidak kunjung hadir. Kami lakukan somasi. SMK 24, PGRI 24, itu dia mengontrak atau sewa bukan kepada Yayasan Anida, kepada pihak lain yang mengaku najir. Itu dari sudah hampir 10 tahun. Nah, selama ini kita sudah berupaya memberikan teguran, memberikan ini. Terakhir kita undang untuk rapat bersama membahas mengenai status atau keberadaan dia di dalam mempergunakan tanah wakaf ini. Pihak sekolah atau pihak SMK PGRI 24, pihak sekolah. Tapi dia tidak hadir dan tidak memberikan alasan kehadirannya. Nah, makanya kita somasi kemarin. Agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung, pihak sekolah PGRI 24 Jakarta mengangkut seluruh perangkat dan peralatan sekolah untuk dipindahkan ke tempat lain. Saat proses pengangkutan barang, sempat terjadi keributan antara para siswa dan guru dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah wakaf tersebut. Dari Jakarta, Arif Budiman, Saputra TV One mengabarkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia IAPI untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri menghadiri Grand Launching Indonesia Catalog Expo and Forum dan Indonesia Procurement Forum Expo di gedung LKPP Jakarta. Acara bertajuk Peluang Menjadi Vendor Pemerintah melalui e-katalog versi 6 ini merupakan forum strategis untuk menghubungkan pengusaha dengan sistem pengadaan pemerintah yang terus bertransformasi secara digital. ICEF IPIFE 2025 akan diselenggarakan pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Acara ICEF mengacu pada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan IPFI yang diinisiasi oleh IAPI berperan penting dalam pengembangan jejaring profesional, edukasi, dan sertifikasi sektor pengadaan. Sebuah pameran unik di Paris, Prancis mengajak pengunjung melihat dunia melalui kacamata kecerdasan buatan atau AI. Pameran bertajuk Dunia Melalui AI tersebut melibatkan 42 seniman dari berbagai negara. Para seniman mengeksplorasi hubungan kompleks antara kreativitas manusia dan kecerdasan mesin, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak karya yang dihadirkan menyentuh isu-isu politis, lingkungan, hingga etika AI. Salah satu karya menarik di pameran dunia melalui AI adalah Calculating Empires, karya Kate Crawford dan Vladan Joler yang menyuguhkan peta sepanjang 12 meter untuk menggambarkan perkembangan AI dari masa ke masa. Pameran dunia melalui AI ini akan berlangsung hingga 21 September 2025 di Pusat Seni Zoo du Pont, Paris. Pemirsa, kami masih memiliki informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB tahun 2021-2023.
Motor sita tersebut berada di rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan atau Rupbasan KPK Cawang, Jakarta Timur. Dan pada Jumat sore, petugas menyalakan motor sitaan untuk menunjukkan motor berfungsi dengan baik. Moge tersebut terparkir di lantai dasar area parkir gedung Rupbasan KPK bersama dengan deretan barang sitaan lainnya yang diperoleh KPK dari berbagai kasus korupsi yang ditangani. Dinding penahan penampungan air atau talut setinggi 4 meter di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ambrol. Dinding tembok yang ambrol itu menimpa 24 santri Pondok Pesantren Modern Gontor 5. 4 orang santri meninggal dunia dan 20 santri alami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Penyebab insiden ambrolnya talut ini masih dalam penyelidikan. Dua orang pria Parubaya tidak dikenal datang ke Mapolres Pacitan dengan dalih ingin melakukan mediasi terkait rekan mereka yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun, suasana berubah mencekam ketika salah satu dari mereka melontarkan ancaman kepada petugas. Pria itu membuka tas dan hendak mengeluarkan senjata api, namun anggota polisi lain sigap dan langsung meringkusnya. 2 unit mobil Toyota Avanza warna putih dan silver kendaraan pelaku masih terparkir di Jalan Raya depan Mapolres Pacitan dan 1 unit diparkir samping Mapolres Pacitan dan diperiksa oleh tim Jihandak. Belum ada keterangan resmi dan data lengkap dari kepolisian setempat terkait peristiwa ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan penjual perabotan rumah tangga di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyaknya material yang mudah terbakar dan akses yang sulit dijangkau. Atas kejadian ini, pihak Dinas Damkarmat Kota Bandar Lampung menerjunkan 50 orang personel dan 20 unit tangki air guna mengatasi api. Kebakaran di Tanjung Senang. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Haidar Faisal. Saya Laura Luis, pamit undur diri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,